Sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu ya, dimulai dari proses terlebih dahulu. Jadi di sini saya membuat tabel untuk data mahasiswa. Pertama, titelnya ganti UTS Web Programming 1 kelas IF2 KKM. Kemudian pertama body terdapat H1 untuk judul yang selamat datang di halaman UTS Web Programming 1 kelas IF2 KKM. Kemudian bikin table. Di table kita kasih border 1 supaya tidak terlalu tebal lah. Kemudian kali cell padding. Cell padding ini yang ini ya teman-teman ya. Nih, jika dihapus maka akan terlihat perubahannya. Nah, jadi itu ininya ya, paddingnya, biar nggak terlalu kecil. Kemudian caption, dikasih caption data mahasiswa UTS Web Programming 1. Kemudian TR. Nah, TR ini tuh yang ini kayak nama baris itu. Nah, kenapa di sini TR pertama pakainya TH? Supaya tulisannya itu bold, hitam tebal. Kalau pakai TD maka hasilnya akan biasa saja, seperti yang di bawah ini, nggak tebel lah. Lanjut, kemudian untuk table seperti itu aja. Kemudian lanjut ke index. Nah, di index titelnya sama UTS Web Programming 1 kelas IF2 KKM. Kemudian di bawahnya kasih judul selamat datang di halaman UTS Web Programming ya. From action proses PHP. Kenapa ini proses PHP? Ya, sengaja biar ada, jika diklik kirim maka akan ngelink ke proses PHP. Nah, ID UTS, ID-nya UTS from, kemudian metode post itu dalam bentuk metodenya post ya, apa ya, ngirim data lah. Kemudian UTS ID-nya UTS from, kemudian lanjut file sheet. Nah, saya di sini menambahkan file sheet dan legend. File sheet itu supaya ada garis seperti ini. Ini karena file sheet. Nah, data pribadi kenapa pada tengah-tengah garis ini? Karena menggunakan legend. Kalau nggak pakai legend, tulisan biasa ya. Nah, hasilnya akan ke bawah. Kalau pakai legend itu seperti tadi.
Lanjut ke ini, untuk nama, kemudian ada nama lengkap, input teks, ID-nya nama, name-nya nama, kemudian ada email, label email, kemudian inputnya juga sama, teks, ID-nya email. Nah, yang ketiga ada jenis kelamin, input tipenya radio, ID-nya LK, name LK, value-nya laki-laki. Nah, sini saya pakai radio. Terlalu jauh ya ini ya. Sebentar, sambil diperbaiki terlebih dahulu. Tadi mungkin karena ini input ini ya. Oke, sudah kembali normal. Nah, radio ini karena ini ya, radio supaya bulat. Oke, kemudian lanjut program studi. Untuk program studi, select prodi, name prodi dan ini prodi. Option value, pilih program studi. Seperti ini ya, teman-teman. Ada 3. Nah, di sini nomor hanya memasukkan angka jika huruf tidak ada 2. Karena isinya tipenya number. Untuk nomor ini ID-nya HP dan HP. Kemudian terakhir input tipe submit, file kirim. Oke, kemudian masuk ke script. Awal script kan ada alert selamat datang di form OTS. Ini ya. Nah, awalannya itu ini. Oke, baru nampilin lah isinya. Kemudian kita bikin semacam validasi ya, dokumen get element by ID OTS form. Ini ID-nya dari form ini ya, OTS form. Kemudian add event listener submit. Jika maksudnya tuh jika diklik submit, mengirim submit, maka menjalankan function event. Itu bawaan dari ininya HTML supaya jika disubmit akan menjalankan fungsi ini. Let name sama dengan dokumen get element by ID name value trim. Nah, trim ini supaya tidak terjadi inputannya kosong. Kemudian jika if nama sama dengan sama nol ya, ini kan nggak ada isinya kosong, maka alat nama harus diisi. Nah, jika kosong, maka kan alat ini nama harus diisi. Kemudian ada event default. Nah, jadi jika
sambil contohnya. Jika ada yang belum diisi, maka akan balik lagi. Itu gunanya event ini ya, event prevent default. Jika dihapus nih, kita contohkan. Kan kosong. Oke, nama harus diisi, namun kan langsung nge-link ke ini proses PHP. Nah, gunanya tadi event prevent default itu buat supaya jika tidak diisi itu kan kembali ke awal lagi, itu nggak langsung nge-link. Oke, seperti itu aja untuk ini ya, hit index form. Kemudian lanjut ke hitung pun hampir sama ya, pakai label dan input. Cuma di sini saya pakai di klasin untuk edit isi dalam perhitungan ini. Kemudian ada scriptnya function hitung. Nah, ini tuh akan menjalankan ini fungsi ini hitung saat kita klik submit ini, on klik maka akan hitung, menjalankan function hitung. Nah, let a sama dengan dokumen get element by id a, value. Jadi a ini dari id ini ya, id a, dan seterusnya. Kemudian if jika a sama dengan 0 atau b atau c ya, maka upload nilai wajib diisi semua. Nah, ada ini lagi event prevent default. Nah, ini fungsinya kayak tadi ya, supaya jika dia tidak diisi itu akan kembali awal lagi, nggak langsung link, nggak langsung nampilin data. Nah, kemudian selanjutnya a sama dengan parser float. Ini apa sih? Ini tuh untuk mengubah nama isi dari a ini. Kan nilai a itu kan ngambil dari id a. Nah, id a ini kan nilainya masih string. Kalaupun tipenya number itu datanya masih string, jadi diganti ke parser float. Kemudian let hasil. Nah, ini hasil a plus b kali c. Load hasil dari a plus b kali c kan hasil. Mari kita lihat terlebih dahulu. Hitung HTML. Hasilnya 14. 5 kali 2 10. 5 tambah 2 7. Bentar. 14 ini aturannya. Ada yang salah. Coba kali 2 terlebih dahulu. Nah, ini benar. 2 tambah 2 4 kali 2 8. Mungkin bisa nanti saya edit kembali untuk tampilannya ya. Tapi untuk sementara ya, untuk saat ini kayak gini aja untuk mempersingkat waktu ya. Sekian dari saya, segitu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.